Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini, dan sebelum kita memulai karya pengabdian kita untuk Tuhan, marilah kita mohon hikmat bimbingannya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria 14 ayat yang ke-9. Saya akan baca bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Zakaria 14 ayat 9 demikian tertulis. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Esa, dan Esa juga namanya. The Lord will then be king over all the earth. In that day the Lord will be seen as one with a single name. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Nas hari ini mengungkapkan suatu janji yang sangat menguatkan umat Israel bahwa Allah akan menjadi raja atau Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Nah, ayat ini mendorong kita melihat masa depan di mana Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Suatu pemerintahan yang penuh kedamaian, keadilan, dan kemuliaan. Ini adalah gambaran dari kerajaan Allah yang sempurna dan tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, tetapi merata di seluruh umat manusia dan segala ciptaan. Kata Tuhan itu Esa mengingatkan kita bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang layak disembah. Jadi Tuhan itu Esa, Ha Elohim, Ha Ehad, Esa satu. Tidak ada lagi ilah-ilah lain, dan tidak ada lagi ilah yang lebih tinggi daripada Allah, daripada Tuhan kita, Tuhan yang agung. Nama Tuhan yang Esa menjadi simbol dan otoritas kekuasaannya yang tidak terbantahkan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan kekuasaan, kita diajak untuk melihat bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan mengambil ilah-ilah di atas, ilah-ilah itu akan dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengambil alih kendali, menjadi raja atas ilah-ilah itu, menjadi raja yang sejati bagi seluruh bumi ini. Bagi kita yang percaya, ini adalah pengharapan yang memberi kedamaian. Jadi kalau Tuhan itu akan menjadi raja atas seluruh ciptaan, atas seluruh bumi, ini menjadi pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menjadi raja damai atas kita. Dalam segala tantangan hidup, kita dapat yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah raja yang penuh kuasa. Semua yang terjadi di dunia ini, meski kadang tampak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak kita, adalah bagian dari rencananya yang mulia. Renungan ini mengingatkan kita untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Raja yang Esa, yang tidak tergantikan oleh siapapun, oleh ilah manapun. Tuhan akan memerintah dengan kasih dan keadilan yang tak terbatas. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, kedaulatan Tuhan yang mutlak
kedaulatan Tuhan yang mutlak. Ayat ini hendak menegaskan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun saat ini banyak sekali yang tampak tidak adil atau kacau di dunia ini, tapi pada waktu yang telah ditentukan nanti, Tuhan akan memerintah dengan kuasanya yang mutlak. Tidak ada kekuasaan lain yang mampu mengalahkan atau mengancam pemerintahannya. Bagi umatnya ini adalah pengharapan yang memberi rasa aman. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memerintah adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Itu yang pertama. Tuhan punya kedaulatan yang mutlak. Yang kedua, kesatuan Tuhan. Tuhan itu Esa. Ha Elohim, Ha Ehad. Mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang benar. Dan tidak ada yang sebanding dengan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali disibukkan dengan banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan yang Esa itu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap mengakui keesaan Tuhan dan tidak terjebak dalam penyembahan kepada benda, berhala, atau kekuasaan lain yang tidak memiliki kuasa. Itu yang kedua, kesatuan Tuhan. Yang ketiga yang hendak kita renungkan dalam hari ini, nama Tuhan yang penuh makna. Nama Tuhan yang penuh makna. Pada waktu itu Tuhan itu Esa dan Esa juga namanya. Keesaan namanya itu menunjukkan bahwa nama Tuhan tidak hanya sekedar sebutan, tetapi mencerminkan segala kuasa, karakter, dan otoritasnya. Jadi dalam nama Tuhan yang Esa itu bukan hanya sekedar nama, tetapi dalamnya ada karakter, kuasa, dan otoritasnya. Namanya yang Esa menunjukkan bahwa hanya Dialah yang patut menerima segala penyembahan. Nama Tuhan Yesuslah yang menerima segala pujian dan kemuliaan dan penghormatan. Merenungkan nama Tuhan mengajak kita untuk semakin memahami siapa Dia dalam hidup kita dan bagaimana kita mengakui serta menyembahnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga. Yang keempat yang hendak kita renungkan dalam hari ini, yang terakhir, harapan akan kedamaian sejati. Harapan akan kedamaian sejati. Kehadiran Tuhan sebagai Raja atas seluruh bumi membawa janji kedamaian sejati. Jika Tuhan yang sudah memerintah di atas seluruh bumi ini, maka kedamaian akan nyata. Kedamaian sejati akan nyata dalam kehidupan kita. Ini adalah pengharapan bagi umat Tuhan bahwa dalam pemerintahannya sama sekali tidak ada lagi kekacauan, penderitaan. Semua akan berjalan baik. Tuhan akan memberi keadilannya dan bahkan menegakkan keadilannya. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah bagi umatnya. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kedaulatan Tuhan yang mutlak. Yang kedua, kesatuan nama Tuhan. Ketiga, nama Tuhan yang penuh makna. Yang keempat, harapan akan kedamaian sejati. Karena itu dengan merenungkan nas hari ini, kita diingatkan untuk tetap menjaga fokus kita pada Tuhan sebagai Raja yang memerintah atas seluruh bumi, untuk hidup dalam pengakuan akan keesaannya dan untuk terus berharap dalam janji kedamaian yang Dia bawa ke masa depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami dengar hari ini, memberi kami harapan karena Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Janji Tuhan yang luar biasa ini akan membawa dampak
bagi kami. Tuhan akan menunjukkan kedaulatan-Mu secara mutlak. Bahkan kesatuan Tuhan. Tuhan itu Esa. Tidak hanya Tuhan itu Esa, tapi nama Tuhan juga Esa, penuh makna. Karena dengan nama yang penuh kuasa itu, yang memiliki kuasa karakter, yang Tuhan punya otoritas atasnya, layak dipuji, disembah oleh setiap orang. Bahkan ada harapan untuk keselamatan sejati dan kedamaian sejati. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti firman-Mu dan melakukannya hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami beroleh damai sejahtera. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.